Aku digigil kedinginan di luar rumah. Lalu Tante Kaya datang dan seketika nasib suamiku berubah. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, absen dulu Bunda. Bunda semua dari mana saja? Bagi yang sudah subscribe semoga lancar rezekinya. Terima kasih. Nadira menatap rumah kecil yang kini ia sebut sebagai rumah. Tidak besar, tidak mewah, bahkan beberapa bagian dindingnya mulai retak halus. Tapi bagi Nadira, tempat itu tetap rumah. Tempat ia memulai hidup baru bersama Arsen, pria yang dulu ia yakini sebagai cinta terakhirnya. Hari-hari awal pernikahan mereka terasa sederhana, bahkan terlalu sederhana. Arsen bekerja serabutan, kadang pulang membawa uang, kadang hanya membawa lelah dan diam. Nadira tidak pernah mengeluh. Ia belajar menerima, belajar bersyukur, dan belajar percaya bahwa cinta bisa menutupi segala kekurangan. Selama kita bersama, aku tidak butuh apa-apa lagi. Begitu sering Nadira berkata pada dirinya sendiri setiap malam, sambil merapikan rumah kecil mereka. Ia bangun pagi lebih awal dari Arsen, menyiapkan makanan seadanya, dan menjaga rumah tetap bersih. Nadira percaya, rumah tangga yang baik dibangun dari kesabaran, bukan kemewahan. Arsen di sisi lain terlihat biasa saja. Tidak terlalu romantis, tidak terlalu perhatian, tapi juga tidak pernah terlihat benar-benar jahat di awal. Hanya saja, ada satu hal yang mulai Nadira sadari. Arsen semakin sering diam, seolah pikirannya berada di tempat lain. Namun Nadira menepis semua itu. Ia memilih percaya. Semua orang punya beban, pikirnya. Mungkin Arsen hanya lelah. Suatu malam, saat mereka duduk makan sederhana di lantai rumah, Nadira menatap Arsen dengan lembut. Kalau kita pelan-pelan saja, aku tidak masalah. Kita bisa bangun semuanya dari awal, kata Nadira sambil tersenyum kecil. Arsen hanya mengangguk tanpa banyak kata. Senyum itu tidak pernah benar-benar sampai ke matanya. Di luar rumah, angin malam berhembus pelan, membawa suasana tenang yang sebenarnya rapuh. Nadira tidak tahu bahwa ketenangan itu hanya permukaan tipis sebelum badai mulai datang perlahan dalam hidupnya. Dan di malam itu, Nadira tetap percaya satu hal. Cinta akan selalu cukup. Padahal, itu baru awal dari semuanya. Perubahan itu tidak datang secara tiba-tiba, tapi juga tidak bisa dibilang perlahan. Nadira hanya menyadari satu hal. Arsen yang dulu ia kenal mulai hilang sedikit demi sedikit, seperti bayangan yang memudar di bawah cahaya yang terlalu terang. Awalnya hanya hal kecil. Arsen mulai lebih sering diam saat pulang. Tidak lagi bercerita tentang harinya. Bahkan ketika Nadira menyapa dengan senyum, jawabannya hanya anggukan singkat atau iya, tanpa menatap mata. Nadira masih mencoba memahami. Ia berpikir mungkin Arsen benar-benar lelah, mungkin pekerjaan semakin berat. Namun malam-malam berikutnya membuat Nadira mulai ragu pada pikirannya sendiri. Arsen sering pulang larut. Kadang lewat tengah malam, kadang menjelang pagi. Tanpa penjelasan, tanpa permintaan maaf. Dan yang paling menyakitkan bagi Nadira bukan hanya keterlambatan itu, tetapi cara Arsen bersikap saat pulang, dingin, seolah rumah bukan tempat yang ia rindukan. Suatu malam, Nadira memberanikan diri bertanya, "Kamu dari mana? Kenapa pulangnya makin sering larut?" Arsen tidak langsung menjawab. Ia melepas sepatu dengan kasar, lalu duduk tanpa melihat Nadira. "Kerja," jawabnya singkat. "Kerja sampai jam segini setiap hari?" Suara Nadira mulai pelan, hati-hati. Arsen akhirnya menatapnya. Tatapannya datar, bahkan sedikit tajam. "Kalau kamu nggak ngerti kerjaan aku, jangan banyak tanya." Kata-kata itu seperti tamparan halus yang justru lebih menyakitkan. Nadira terdiam. Ia menunduk, mencoba menelan rasa sesak di dadanya. Sejak malam itu, suasana rumah berubah. Bukan lagi hangat, tapi sunyi yang terasa berat. Arsen semakin mudah marah. Hal kecil bisa memicu emosinya, makanan yang sedikit terlalu asin, pakaian yang belum terlipat, atau sekadar pertanyaan sederhana dari Nadira. Semua bisa berubah menjadi alasan untuk meninggikan suara. Nadira mulai berjalan di rumah seperti berhati-hati di atas kaca. Ia takut salah bicara, takut salah langkah, takut memancing amarah yang tidak ia mengerti sumbernya. Namun yang paling menyakitkan adalah ini. Arsen tetap ada di rumah, tapi terasa seperti tidak pernah benar-benar ada. Suatu malam, Nadira berdiri di dekat jendela, melihat lampu jalan yang temaram.
Di belakangnya, Arsen duduk di kursi, menatap ponsel tanpa ekspresi. Nadira berbisik dalam hati, hampir tidak terdengar oleh dirinya sendiri. Kenapa kamu berubah? Tapi tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang semakin memperjelas satu hal. Sesuatu dalam hubungan mereka sedang retak. Dan Nadira belum tahu bagaimana cara menghentikannya sebelum semuanya benar-benar hancur. Hari-hari Nadira mulai terasa berbeda. Bukan karena keadaan rumah yang berubah, tapi karena hatinya yang perlahan mulai terbiasa menahan sakit. Ia masih mencintai Arsen, itu tidak berubah. Namun cara ia mencintai kini mulai dipenuhi keraguan yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Nadira mencoba seperti dulu, menjaga rumah lebih rapi, memasak makanan yang Arsen suka, bahkan menyiapkan hal kecil seperti menaruh handuk bersih di kamar mandi agar suaminya merasa nyaman. Ia berharap, mungkin dengan perhatian kecil itu, Arsen akan kembali seperti awal. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Arsen semakin sering mengabaikannya. Suatu sore, Nadira menyajikan makanan di meja. Ia tersenyum kecil, mencoba mencairkan suasana. Aku masak yang kamu suka hari ini, kata Nadira pelan. Arsen bahkan tidak menoleh. Ia duduk, melihat ponselnya, lalu makan tanpa berkata apa-apa. Nadira menunggu. Mungkin ada pujian kecil. Mungkin ada percakapan singkat. Tapi tidak ada. Hanya suara sendok yang beradu dengan piring. Arsen? Nadira mencoba lagi, lebih hati-hati. Kamu akhir-akhir ini sibuk banget ya. Arsen berhenti makan. Lalu menghela napas panjang. Aku capek. Nadira. Bisa nggak jangan bikin aku tambah pusing? Nada suaranya datar. Tapi dinginnya terasa sampai ke dada Nadira. Aku cuma ingin ngobrol sebentar. Jawab Nadira pelan. Arsen meletakkan sendoknya sedikit keras. Ngobrol, ngobrol, ngobrol. Kamu nggak pernah lihat aku lelah. Hening. Nadira terdiam. Dadanya terasa sesak. Tapi ia menahan air mata yang hampir jatuh. Aku hanya khawatir, katanya akhirnya. Arsen berdiri. Kursinya bergeser kasar. Kalau kamu khawatir terus, itu malah ganggu aku. Kalimat itu membuat Nadira benar-benar terdiam. Arsen pergi meninggalkan meja makan, meninggalkan makanan yang belum selesai, dan meninggalkan Nadira dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Malam itu, Nadira duduk sendiri di meja yang sama. Makanan yang ia masak sudah dingin. Rumah terasa lebih besar dari biasanya, lebih kosong, lebih sunyi. Ia menatap piring di depannya, lalu berbisik pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Apa aku salah? Karena masih ingin diperhatikan. Tidak ada jawaban. Yang ada hanya luka kecil yang mulai tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Luka yang pertama kali membuat Nadira sadar bahwa cinta saja mungkin tidak cukup untuk mempertahankan semuanya. Sejak perubahan sikap Arsen, Nadira mulai hidup dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah mendapatkan jawaban. Namun hari itu, pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya menemukan arah, meski bukan jawaban yang ia harapkan. Semua bermula dari sebuah pesan yang tidak sengaja terlihat. Arsen sedang mandi ketika ponselnya bergetar di atas meja. Layar menyala sebentar, cukup untuk membuat nama pengirim itu terbaca jelas oleh Nadira. Selena. Nadira membeku. Nama itu tidak pernah ia dengar sebelumnya. Tapi ada sesuatu dari cara ponsel itu terus bergetar, seolah pesan yang masuk tidak ingin diabaikan. Membuat dada Nadira terasa sesak tanpa alasan yang bisa ia jelaskan. Dengan tangan sedikit gemetar, Nadira hanya melihat layar itu tanpa menyentuhnya. Beberapa detik kemudian, pesan lain masuk. Kamu janji tadi malam mau ketemu lagi. Dunia Nadira seperti berhenti sebentar. Ia menatap ponsel itu lama. Otaknya mencoba mencari pembenaran, teman kerja, urusan bisnis, atau hal lain yang masuk akal. Tapi hatinya sudah lebih dulu merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak ingin ia akui. Arsen keluar dari kamar mandi beberapa menit kemudian. Ia melihat Nadira duduk diam, lalu segera mengambil ponselnya tanpa banyak kata. Siapa Selena? Suara Nadira akhirnya keluar, pelan tapi jelas. Gerakan Arsen berhenti sesaat. Namun hanya sesaat. Bukan urusan kamu, jawab Arsen singkat sambil memasukkan ponsel ke sakunya. Kalimat itu membuat dada Nadira semakin sesak. Kalau bukan urusanku, kenapa namanya selalu muncul di ponsel kamu? Tanya Nadira, suaranya mulai bergetar.
Arsen menatapnya tajam. Kamu mulai lagi? Ya? Aku sudah capek dengan semua pertanyaan kamu. Arsen, aku cuma mau tahu kebenarannya. Kebenaran apa? Potong Arsen cepat. Kamu pikir aku apa? Nadira terdiam. Air mata mulai berkumpul di matanya, tapi ia menahannya sekuat tenaga. Arsen mendekat sedikit. Suaranya turun tapi justru terasa lebih tajam. Jangan sok mengatur hidup aku. Kalimat itu menjadi akhir dari percakapan. Arsen pergi begitu saja, meninggalkan Nadira yang berdiri kaku di tengah ruangan. Malam itu, Nadira tidak tidur. Ia hanya duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah jendela. Angin malam masuk perlahan, membawa dingin yang tidak hanya terasa di kulit, tapi juga di hatinya. Nama itu terus berputar di kepalanya. Selena. Dan untuk pertama kalinya, Nadira tidak hanya merasa diabaikan, ia merasa ada seseorang lain yang sedang mengambil tempatnya dalam kehidupan Arsen. Retakan di hatinya tidak lagi kecil. Itu sudah mulai pecah. Hujan turun begitu deras malam itu, seperti langit ikut menangisi sesuatu yang tidak bisa diucapkan. Angin dingin menyusup ke setiap celah rumah kecil itu, membuat suasana terasa semakin mencekam. Pertengkaran antara Nadira dan Arsen sudah mencapai puncaknya. Semua bermula dari pertanyaan yang sama, tentang Selena. Tentang pesan-pesan yang tidak lagi bisa disembunyikan. Tentang kebenaran yang semakin sulit ditutup-tutupi. Aku cuma ingin kejujuran, Arsen. Suara Nadira pecah, bergetar menahan emosi. Arsen berdiri di hadapannya, wajahnya tegang, matanya penuh amarah yang sudah lama dipendam. Kenapa kamu nggak pernah bisa diam? Bentaknya. Karena aku istrimu. Balas Nadira. Air matanya mulai jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Hening sesaat. Tapi hening itu tidak menenangkan. Justru seperti jeda sebelum badai yang lebih besar. Arsen menghela napas kasar, lalu melangkah ke arah pintu. Nadira mengira ia akan pergi seperti biasa, keluar rumah, meninggalkan suasana dingin, lalu kembali saat emosinya mereda. Namun kali ini berbeda. Arsen membuka pintu. Angin dan hujan langsung menerobos masuk. Kalau kamu nggak bisa berhenti curiga, keluar saja. Suara Arsen keras, penuh kemarahan. Nadira terdiam, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Apa maksud kamu? Arsen menatapnya tajam, lalu mendorongnya pelan namun tegas ke arah luar. Sebelum Nadira sempat bereaksi, pintu itu sudah tertutup keras di hadapannya. Brak! Suara kunci diputar dari dalam. Nadira membeku. Hujan langsung membasahi tubuhnya dalam hitungan detik. Pakaian yang ia kenakan mulai menempel di kulit. Dingin menusuk sampai ke tulang. Ia berdiri di teras kecil itu, menatap pintu yang baru saja dikunci dari dalam oleh suaminya sendiri. Arsen! Buka pintunya! Nadira mengetuk. Suaranya hampir kalah oleh derasnya hujan. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang semakin keras. Arsen, tolong, aku kedinginan. Tetap tidak ada respon. Lama-lama ketukan Nadira melemah. Tangannya mulai gemetar. Tubuhnya mulai menggigil. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah dinginnya hujan, melainkan kenyataan bahwa orang yang ia cintai memilih menguncinya di luar. Di balik pintu, tidak ada suara. Tidak ada langkah. Tidak ada penyesalan. Hanya kesunyian yang dingin dan keras. Nadira perlahan terduduk di lantai teras, memeluk dirinya sendiri. Air hujan bercampur dengan air matanya, hingga keduanya tak lagi bisa dibedakan. Di dalam rumah, lampu tetap menyala. Namun bagi Nadira, malam itu semuanya terasa gelap. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa, cintanya tidak hanya tidak dihargai, tapi juga diperlakukan seperti sesuatu yang bisa dibuang begitu saja di tengah hujan deras. Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Malam semakin larut, dan udara semakin menusuk kulit seperti jarum-jarum dingin yang tidak terlihat. Nadira masih berada di luar rumah itu, di tempat yang sama, di balik pintu yang terkunci rapat. Tubuhnya sudah basah kuyup. Rambutnya menempel di wajah, pakaian yang ia kenakan terasa berat, dingin, dan tidak nyaman. Tapi yang paling menyakitkan bukan hanya hujan itu, melainkan kenyataan bahwa ia sengaja dibiarkan di luar. Nadira memeluk dirinya sendiri erat-erat. Tangannya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena perasaan yang perlahan runtuh di dalam dadanya. Arsen,
Suaranya nyaris tidak terdengar, tenggelam oleh suara hujan. Tolong buka. Tidak ada jawaban. Ia mencoba berdiri lagi, mengetuk pintu dengan sisa tenaganya. Tok, tok, tok. Tangannya sudah lemah. Ketukan itu tidak lagi keras, hanya seperti permohonan yang semakin putus asa. Ini aku, Nadira, bisiknya, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Di dalam rumah, tidak ada cahaya yang mendekat, tidak ada langkah kaki, tidak ada tanda bahwa seseorang peduli. Nadira akhirnya berhenti mengetuk. Tangannya jatuh perlahan di sisi tubuhnya. Ia berdiri diam beberapa detik, menatap pintu itu, seolah masih berharap sesuatu akan berubah. Tapi harapan itu perlahan memudar, seperti cahaya kecil yang dipadamkan hujan. Kakinya lemas. Nadira terduduk di lantai teras yang dingin. Air hujan mengalir di sekelilingnya, membuat tubuhnya semakin menggigil hebat. Napasnya mulai tidak teratur, dan dadanya terasa sesak. Air mata mulai jatuh, bercampur dengan air hujan yang sudah lebih dulu membasahi wajahnya. Namun tidak ada yang bisa membedakan mana air mata dan mana hujan. Semua menyatu menjadi satu rasa, dingin, sakit, dan kosong. Kenapa aku sampai di sini? Bisiknya pelan, suaranya pecah. Ia menunduk, memeluk lututnya lebih erat. Tubuhnya bergetar tanpa bisa dikendalikan. Dunia terasa menyempit, hanya menyisakan suara hujan dan rasa sakit di dada. Di dalam rumah itu, Arsen tetap tidak keluar. Dan di luar sana, Nadira mulai menyadari sesuatu yang perlahan menghancurkan hatinya lebih dalam daripada dingin malam itu. Bukan hanya tubuhnya yang dibiarkan menggigil, tapi juga cintanya. Hujan masih belum reda ketika Nadira hampir tidak lagi memiliki tenaga untuk bertahan. Tubuhnya menggigil hebat, napasnya tidak teratur, dan pandangannya mulai kabur. Dunia di sekelilingnya terasa seperti jauh dan dingin, seolah ia tidak lagi benar-benar berada di dalamnya. Di tengah kesunyian malam dan derasnya hujan, suara mesin mobil tiba-tiba terdengar. Sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan rumah kecil itu. Lampu sorotnya menembus hujan, membuat air yang jatuh terlihat seperti garis-garis cahaya. Pintu mobil terbuka. Seorang wanita turun dengan langkah cepat dan tegas, payung hitam terbuka di atas kepalanya. Rambutnya rapi, pakaiannya elegan, dan tatapannya tajam seperti seseorang yang terbiasa memegang kendali. Namanya Clarissa. Ia langsung berhenti ketika matanya menangkap sosok di teras rumah. Nadira. Clarissa membeku sesaat. Di hadapannya, Nadira duduk di lantai teras yang basah, tubuhnya menggigil, rambut dan pakaiannya menempel karena hujan. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan seluruh tubuhnya tampak seperti seseorang yang sudah kehilangan sisa kekuatan untuk bertahan. Ya Tuhan! Suara Clarissa pelan, nyaris tidak terdengar. Ia melangkah cepat mendekat. Nadira. Panggilnya tegas, namun ada getaran emosi di balik suaranya. Nadira mengangkat kepala perlahan. Matanya kosong, seperti sulit mengenali siapa yang ada di depannya. Ka, kamu? Suara Nadira lirih, hampir hilang tertelan hujan. Clarissa segera berjongkok tanpa ragu. Ia menatap pintu rumah itu, lalu kembali ke Nadira, dan ekspresinya berubah. Bukan lagi sekadar terkejut, tapi marah yang dalam. Siapa yang melakukan ini padamu? Tanyanya tajam. Nadira tidak langsung menjawab. Bibirnya bergetar. Ia ingin berbicara, tapi suaranya seakan tertahan di tenggorokan. Clarissa menatap kondisi Nadira sekali lagi, lalu arah pandangannya berubah menjadi dingin. Tatapannya mengarah ke rumah itu. Pintu yang tertutup rapat, lampu yang menyala di dalam, dan keheningan yang tidak wajar. Clarissa berdiri perlahan. Air hujan menetes dari ujung payungnya, tapi sorot matanya tidak goyah sedikit pun. Ia mengangkat ponselnya sebentar, lalu menatap rumah itu lagi. Dengan suara rendah namun penuh tekanan, ia berkata, "Tidak ada yang boleh memperlakukanmu seperti ini." Ia berhenti sejenak, lalu satu kalimat keluar, dingin dan tegas. "Kalau begitu, hancurkan." Nadira yang masih duduk lemah hanya menatapnya bingung, tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud. Tapi untuk pertama kalinya malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Bukan lagi rasa sendirian. Seseorang datang. Dan malam yang hancur itu baru saja mulai berubah arah. Hujan semakin deras, seolah langit ikut menegaskan malam yang tidak akan mudah dilupakan itu.
Clarissa masih berdiri di bawah payung hitamnya. Tatapannya tidak lagi sekadar marah, tetapi dingin, tajam, dan penuh keputusan. Di sampingnya, Nadira masih terduduk lemah di teras rumah. Tubuhnya menggigil, napasnya pelan, dan matanya hanya mengikuti gerakan Clarissa tanpa benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Clarissa menatap rumah itu. Rumah kecil yang tampak biasa saja dari luar, tapi menyimpan luka yang baru saja ia saksikan sendiri. Pintu tertutup rapat. Lampu menyala di dalam. Dan di baliknya, seseorang yang dengan sengaja membiarkan Nadira di luar dalam hujan. Clarissa mengencangkan rahangnya. Jadi ini rumahnya? Gumamnya pelan, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Nadira mencoba membuka suara. Jangan, ini rumah Arsen. Katanya lemah, hampir memohon, meski tubuhnya sendiri masih bergetar karena dingin. Clarissa menoleh sebentar ke arah Nadira. Tatapannya melembut sesaat, hanya sesaat, lalu kembali berubah menjadi dingin seperti sebelumnya. Dan dia yang melakukan ini padamu? Tanya Clarissa pelan. Nadira tidak menjawab. Air matanya jatuh lagi. Kali ini bukan karena hujan. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Clarissa berdiri tegak. Angin malam meniup ujung mantelnya, tapi ia tidak bergerak sedikit pun. Ia menatap rumah itu seperti seseorang yang sedang menilai sesuatu yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Beberapa detik hening berlalu. Lalu Clarissa mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat kepada seseorang di mobilnya. Namun sebelum siapapun bergerak, satu kalimat keluar dari mulutnya, pelan, tegas, dan tanpa ragu. Hancurkan. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat suasana terasa berubah. Nadira yang mendengarnya langsung terdiam. Hancurkan? Ulangnya pelan, bingung. Clarissa tidak menjelaskan. Matanya tetap tertuju pada rumah itu. Tidak semua tempat pantas disebut rumah, ucap Clarissa dingin. Di dalam mobil, beberapa orang mulai bergerak. Suasana berubah tegang, seperti ada sesuatu besar yang akan terjadi. Meski hujan menjadi satu-satunya saksi yang terus jatuh tanpa henti. Nadira menatap Clarissa dengan mata kosong. Jangan, tolong. Suara Nadira lemah, nyaris tidak terdengar. Clarissa akhirnya menoleh lagi, kali ini lebih dekat ke arah Nadira. Suaranya lebih rendah, tapi penuh ketegasan yang tidak bisa dibantah. Kamu sudah cukup lama disakiti di tempat itu. Ia berhenti sejenak. Sekarang, tidak lagi. Nadira hanya bisa diam. Di tengah hujan, di antara dingin dan air mata, satu kalimat itu terasa seperti awal dari sesuatu yang tidak bisa lagi dihentikan. Dan malam itu, segalanya mulai berubah arah. Hujan masih turun ketika mobil mewah itu akhirnya bergerak perlahan meninggalkan rumah kecil yang menjadi saksi kehancuran Nadira malam itu. Lampu jalan yang redup memantul di kaca jendela, menciptakan bayangan samar dari air yang terus mengalir di luar. Di dalam mobil, Nadira duduk di kursi belakang. Selimut hangat sudah melingkari tubuhnya, tapi tubuhnya masih sesekali bergetar. Bukan hanya karena dingin, melainkan karena semuanya masih terasa seperti mimpi buruk yang belum selesai. Di sebelahnya, Clarissa duduk dengan tenang. Wajahnya sudah tidak menunjukkan kemarahan yang meledak-ledak seperti tadi, tapi ketegasannya tetap terasa kuat, seperti seseorang yang sudah memutuskan arah tanpa bisa digoyahkan. Nadira menatap keluar jendela. Rumah itu perlahan menjauh. Semakin kecil, semakin hilang. Dan untuk pertama kalinya malam itu, tidak ada pintu yang terkunci di belakangnya. Tidak ada suara bentakan. Tidak ada hujan yang memaksa ia berdiri sendirian. Hanya keheningan yang berbeda. Kenapa? Kamu menolong aku. Suara Nadira akhirnya keluar, pelan, serak, hampir ragu untuk terdengar. Clarissa tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke depan, lalu berkata dengan tenang. Karena tidak seharusnya kamu diperlakukan seperti itu. Nadira terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa asing baginya. Seolah ia baru pertama kali mendengarnya dalam hidup. Mobil terus melaju, meninggalkan jalanan basah di belakang mereka. Kota mulai terlihat lebih terang di kejauhan, berbeda dari gelap yang baru saja ia tinggalkan. Nadira menunduk, memeluk selimut itu lebih erat. Ada rasa aneh di dadanya. Bukan hanya sakit, bukan hanya takut, tapi juga sesuatu yang sudah lama hilang,
Rasa aman yang hampir tidak ia kenali lagi. Di rumah Clarissa, suasana berbeda menyambutnya. Hangat, tenang, tidak ada suara keras. Tidak ada ketegangan yang harus ia baca setiap detik. Nadira duduk di sofa besar, masih diam, masih seperti seseorang yang belum sepenuhnya percaya bahwa ia sudah berada di tempat yang aman. Clarissa berdiri di dekat jendela, menatap hujan yang masih turun di luar. Aku tidak akan membiarkan ini berlanjut, ucapnya pelan tanpa menoleh. Nadira mengangkat kepala sedikit. Kamu tidak perlu kuat sendirian lagi, lanjut Clarissa. Kalimat itu membuat dada Nadira terasa sesak. Bukan sesak karena sakit, tapi karena ia hampir lupa seperti apa rasanya tidak sendirian. Untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, Nadira tidak merasa harus bertahan sendirian di dalam badai. Ia masih terluka, masih lemah. Tapi di tempat ini, di bawah perlindungan seseorang yang baru ia kenal dari sisi lain hidupnya, sesuatu dalam dirinya mulai berubah perlahan. Bukan balas dendam, bukan kemarahan, tapi kesadaran kecil yang mulai tumbuh. Bahwa ia tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Dan malam itu, kebangkitan Nadira baru saja dimulai. Pagi itu berbeda dari pagi-pagi sebelumnya dalam hidup Nadira. Tidak ada suara bentakan, tidak ada pintu yang dikunci, dan tidak ada rasa takut yang menyelimuti langkah pertamanya saat membuka mata. Cahaya matahari masuk melalui tirai jendela kamar di rumah Clarissa. Hangat, tenang, dan tidak mengancam. Nadira duduk di tepi tempat tidur, masih membutuhkan beberapa detik untuk benar-benar menyadari bahwa ia tidak lagi berada di rumah Arsen. Semua yang terjadi semalam terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Pintu kamar diketuk pelan. Nadira, suara Clarissa terdengar dari luar. Bangun. Kita mulai hari ini. Nadira menarik napas pelan sebelum menjawab. Iya. Beberapa jam kemudian, Nadira sudah duduk di dalam mobil bersama Clarissa. Kali ini bukan untuk melarikan diri, tetapi menuju sesuatu yang belum ia kenal sama sekali. Dunia baru. Gedung-gedung tinggi mulai terlihat saat mereka memasuki pusat kota. Suara klakson, orang-orang yang berjalan cepat, dan suasana sibuk yang jauh berbeda dari hidup Nadira sebelumnya. Nadira menatap keluar jendela dengan ragu. Kita mau kemana? Tanyanya pelan. Tempat di mana kamu mulai hidup lagi? Jawab Clarissa singkat. Mobil berhenti di depan sebuah gedung perusahaan besar. Kaca-kaca tinggi memantulkan langit, membuat bangunan itu terlihat seperti tidak ada ujungnya. Nadira menatapnya dengan canggung. Aku nggak pernah masuk tempat seperti ini, katanya jujur. Clarissa menoleh, menatapnya sebentar. Justru itu kenapa kamu harus masuk. Di dalam gedung, suasana terasa dingin namun profesional. Orang-orang berjalan cepat, berbicara dalam istilah yang asing bagi Nadira. Ia merasa kecil di tengah semua itu. Clarissa membawa Nadira masuk ke ruang pertemuan di lantai atas. Di sana sudah ada beberapa orang yang menunggu, termasuk Davin, pria dengan tatapan tenang namun tajam yang langsung mengamati Nadira dari kepala sampai kaki. Ini dia? Tanya Davin. Clarissa mengangguk. Nadira. Nadira sedikit menunduk, canggung. Davin tidak langsung berbicara lagi, hanya mengamati seolah sedang menilai sesuatu yang penting. Setelah beberapa saat, Clarissa akhirnya berkata, mulai hari ini, kamu belajar. Nadira mengangkat kepala. Belajar? Apa? Clarissa berjalan ke arah layar besar di ruangan itu. Ia menyalakan presentasi yang penuh dengan grafik, angka, dan data yang sama sekali tidak Nadira pahami. Dunia yang tidak pernah diajarkan padamu, jawab Clarissa. Nadira diam. Bisnis, lanjut Clarissa. Strategi, uang, kekuasaan. Kata-kata itu terasa jauh dari kehidupan Nadira sebelumnya. Terlalu besar, terlalu asing. Davin akhirnya ikut bicara, suaranya tenang tapi tegas. Kamu tidak perlu langsung mengerti semuanya, tapi kamu harus mau belajar.
Nadira menatap layar itu lama. Kepalanya masih penuh dengan luka masa lalu. Tapi untuk pertama kalinya ia tidak berada di tempat yang membuatnya takut untuk bertanya. Aku? Bisa? Tanyanya ragu. Clarissa menatapnya tajam, lalu menjawab tanpa keraguan sedikit pun. Kamu bukan cuma bisa. Ia berhenti sejenak. Kamu punya potensi. Nadira terdiam. Kata, potensi, terasa asing bagi dirinya. Selama ini ia hanya tahu dirinya adalah seseorang yang bertahan, bukan seseorang yang dianggap mampu. Namun di ruangan itu, di tengah dunia yang baru, untuk pertama kalinya ada orang yang tidak melihatnya sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang bisa tumbuh. Hari itu, Nadira mulai belajar. Bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang dirinya sendiri. Dan tanpa ia sadari, dunia yang selama ini menekannya perlahan mulai tergantikan oleh dunia baru yang membuka jalan untuknya bangkit. Hari-hari Nadira berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tidak ada lagi rutinitas sebagai istri yang hanya mengurus rumah kecil dan menunggu Arsen pulang. Kini, setiap pagi dimulai dengan pelajaran yang terasa asing, berat, tapi perlahan mulai membuka matanya pada dunia yang sama sekali baru. Di ruang belajar milik Clarissa, Nadira duduk di depan meja panjang dengan laptop, catatan, dan tumpukan dokumen. Matanya sering lelah, tapi ia tidak berhenti. Clarissa berdiri di seberang ruangan, mengamati. Fokus, ucapnya tegas. Bisnis bukan soal pintar, tapi soal disiplin. Nadira mengangguk pelan, lalu kembali menatap angka-angka di layar yang awalnya terasa seperti bahasa asing. Hari pertama, Nadira bahkan tidak mengerti dasar laporan keuangan. Angka-angka itu hanya terlihat seperti susunan yang tidak punya makna. Aku nggak paham ini. Nadira akhirnya mengaku pelan. Davin yang duduk di sisi ruangan menatapnya tanpa emosi berlebihan. Bagus, jawab Davin. Nadira mengerutkan kening. Bagus? Artinya kamu jujur. Lebih baik tidak paham daripada berpura-pura paham. Kalimat itu membuat Nadira terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak dimarahi karena tidak tahu. Hari-hari berikutnya lebih berat. Nadira belajar tentang strategi bisnis, cara membaca laporan, memahami pola pasar, hingga bagaimana seseorang bisa terlihat jujur, padahal sedang menyembunyikan kepentingan. Jangan hanya dengar kata-kata orang, kata Clarissa suatu hari. Lihat tindakan mereka. Nadira mencatat itu dalam diam. Suatu sesi, Davin menunjukkan beberapa kasus bisnis. Orang ini terlihat baik di depan investor, jelas Davin. Tapi dia sedang memanipulasi data. Nadira menatap layar dengan serius. Gimana cara tahu dia bohong? Tanyanya. Davin menatapnya sekilas. Biasanya bukan dari kata-katanya, tapi dari pola yang tidak konsisten. Nadira mulai belajar memperhatikan detail kecil. Cara orang berbicara, jeda dalam kalimat, perubahan ekspresi, bahkan ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan. Waktu berjalan. Luka di dalam dirinya memang belum sembuh, tapi mulai tertutup oleh hal baru, pemahaman. Ia mulai terbiasa begadang membaca laporan, mengulang materi, dan bertanya sampai benar-benar mengerti. Clarissa tidak pernah memujinya berlebihan. Tapi sesekali, ia mengangguk kecil, tanda yang bagi Nadira sudah lebih dari cukup. Cepat juga kamu belajar, kata Clarissa suatu hari. Nadira hanya menjawab pelan, aku nggak mau tetap jadi orang yang sama. Clarissa menatapnya lama. Bagus, ucapnya singkat. Di sisi lain, Nadira mulai merasakan perubahan dalam dirinya sendiri. Ia mulai melihat dunia bukan hanya dari hati, tapi juga dari logika. Ia mulai sadar bahwa tidak semua orang berkata jujur, dan tidak semua hubungan didasarkan pada cinta. Termasuk hubungan yang pernah ia perjuangkan mati-matian. Suatu malam, setelah semua orang pergi, Nadira duduk sendirian di ruangan belajar. Ia menatap catatannya. Angka, strategi, pola manusia.
Semua itu dulu terasa mustahil untuk ia pahami. Tapi sekarang, ia mulai mengerti. Nadira menarik napas dalam. Aku nggak lagi sama, bisiknya pada dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa itu hal yang buruk. Justru sebaliknya, itu adalah awal dari dirinya yang baru. Waktu tidak menghapus luka Nadira, tetapi perlahan mengubah cara luka itu hidup di dalam dirinya. Dulu, setiap ingatan tentang arsen membuat dadanya sesak, membuat tangannya gemetar, dan membuat pikirannya kacau. Kini, ingatan itu masih ada, namun tidak lagi menguasainya. Di ruang latihan Clarissa, Nadira duduk di depan layar besar yang menampilkan laporan-laporan bisnis. Matanya tidak lagi kosong seperti hari-hari awal. Ada sesuatu yang berbeda sekarang. Fokus. Clarissa berdiri di belakangnya, mengamati tanpa banyak bicara. Coba analisis ini, kata Clarissa, menunjuk sebuah grafik penjualan yang turun drastis. Nadira menatapnya lama. Dahinya mengernyit, pikirannya bekerja. Turunnya bukan karena produk, jawab Nadira akhirnya pelan. Tapi karena kepercayaan pasar terganggu. Clarissa menatapnya sekilas. Kenapa kamu bisa sampai ke kesimpulan itu? Nadira terdiam sejenak. Lalu ia menjawab jujur. Karena, aku pernah ada di posisi orang yang kehilangan kepercayaan. Ruangan menjadi hening. Tidak ada yang mengomentari kalimat itu secara langsung. Tapi Davin yang duduk di sisi ruangan mengangkat pandangannya sedikit. Memperhatikan Nadira lebih serius dari biasanya. Di malam hari, Nadira sering kembali ke kamarnya dengan kepala penuh materi. Tapi justru di saat sunyi itulah pikirannya bekerja paling jernih. Ia mulai menyadari sesuatu yang dulu tidak pernah ia lihat. Setiap luka yang ia alami bersama Arsen, diabaikan, dibentak, dikunci di luar saat hujan, tidak hanya meninggalkan rasa sakit. Luka itu meninggalkan pola. Pola tentang bagaimana seseorang bisa berubah. Pola tentang bagaimana kekuasaan bisa membuat seseorang kehilangan empati. Pola tentang bagaimana ketakutan bisa disamarkan sebagai kemarahan. Nadira duduk di tepi tempat tidur, menatap tangannya sendiri. Dulu aku cuma diam, bisiknya. Ia menarik napas pelan. Tapi sekarang aku ngerti kenapa itu terjadi. Keesokan harinya, Clarissa memberikan latihan baru. Kalau kamu ketemu orang seperti Arsen lagi, apa yang kamu lakukan? Tanya Clarissa tiba-tiba. Nadira terdiam. Nama itu masih seperti bayangan yang tidak bisa hilang sepenuhnya dari hidupnya. Namun kali ini, ia tidak gemetar. Ia berpikir. Bukan dengan emosi, tapi dengan logika. Dia nggak akan berubah kalau dia merasa masih punya kendali. Jawab Nadira akhirnya. Clarissa menatapnya lebih lama dari biasanya. Lanjutkan. Nadira menghela napas. Tapi kalau dia kehilangan kendali, dia akan mulai menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Davin yang mendengar itu tersenyum tipis, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Kamu mulai paham cara melihat manusia, katanya singkat. Nadira menatapnya. Aku dulu terlalu fokus pada perasaan, jawabnya jujur. Sekarang aku belajar melihat kenyataan. Hari demi hari, Nadira semakin kuat bukan karena ia melupakan masa lalunya, tetapi karena ia mulai memahami masa lalunya. Rasa sakit yang dulu membuatnya jatuh, kini berubah menjadi bahan analisis. Setiap kenangan pahit tidak lagi hanya menjadi luka, tetapi menjadi pelajaran. Dan tanpa ia sadari, sesuatu dalam dirinya mulai terbentuk. Ketegasan yang tidak lahir dari kebencian, tapi dari pemahaman. Suatu malam, Nadira berdiri di depan jendela besar rumah Clarissa. Lampu kota terlihat berkilau di kejauhan. Ia menatapnya lama. Aku nggak akan jadi Nadira yang dulu, bisiknya pelan. Ada jeda. Lalu ia menambahkan dengan suara lebih mantap. Tapi aku juga nggak akan jadi orang yang hancur karena itu. Di belakangnya, bayangan masa lalu perlahan terasa tidak lagi menakutkan. Karena kini, Nadira tidak lagi berdiri di bawahnya. Ia berdiri di atasnya.
Ruangan pertemuan di lantai atas gedung Clarissa malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tetapi karena suasana yang mulai berubah. Lebih serius, lebih tajam, dan penuh perhitungan. Di meja panjang, beberapa dokumen tersebar. Nama Arsen mulai muncul berulang kali di antara data, laporan, dan catatan kecil yang dikumpulkan secara diam-diam. Nadira duduk di sisi meja. Kali ini ia tidak lagi sekadar diam mendengarkan seperti beberapa waktu lalu. Matanya mengikuti setiap penjelasan, setiap grafik, setiap pola yang ditunjukkan Davin. Clarissa berdiri di ujung meja, tangan terlipat, tatapannya dingin namun fokus. Arsen bukan orang besar, kata Davin sambil menunjuk layar. Tapi dia punya satu hal yang berbahaya, hubungan yang kelihatannya stabil di permukaan. Nadira menatap layar itu. Nama Arsen di sana terasa asing, seperti orang yang dulu ia kenal, tapi kini terlihat jauh berbeda saat dilihat dari sudut pandang data. Dia mulai jatuh di satu titik. Lanjut Davin. Keuangan. Tapi dia menutupinya dengan pinjaman dan relasi. Clarissa menyela, suaranya tenang tapi tajam. Kalau satu penopang runtuh, sisanya ikut. Nadira mendengarkan dalam diam. Namun kali ini, diamnya bukan karena takut, tapi karena ia memahami. Setiap kata yang mereka ucapkan bukan lagi sekadar istilah bisnis. Di dalamnya, Nadira melihat bayangan hidup yang pernah ia jalani. Seseorang yang pernah ia percayai. Seseorang yang pernah membuatnya berdiri di bawah hujan. Langkah pertama kita bukan menghancurkan dia langsung, kata Davin. Nadira mengangkat pandangan. Lalu apa? Tanyanya pelan. Davin menatapnya sebentar, membuat dia kehilangan kendali atas situasinya sendiri. Clarissa menambahkan, orang seperti Arsen tidak runtuh karena satu pukulan, tapi karena dia mulai ragu pada semua yang dia bangun. Nadira terdiam lama, bukan karena tidak mengerti, tapi karena ia mulai melihat gambaran besar. Ini bukan sekadar balas dendam emosional. Ini adalah perhitungan. Strategi. Langkah demi langkah. Clarissa berjalan mendekati meja, lalu meletakkan satu folder di depan Nadira. Ini data awal, katanya. Nadira membukanya perlahan. Isinya adalah catatan tentang bisnis Arsen, alur uang, dan beberapa nama yang pernah berhubungan dengannya. Tangannya berhenti sejenak saat melihat satu halaman. Bukan karena kaget, tapi karena untuk pertama kalinya, ia melihat Arsen bukan sebagai suami yang pernah ia cintai, melainkan sebagai bagian dari sistem yang bisa dianalisis. Jangan biarkan emosi masuk, kata Clarissa tegas, seolah membaca pikirannya. Nadira menutup folder itu perlahan. Aku nggak akan pakai emosi, jawabnya pelan. Ada jeda singkat. Lalu ia menambahkan, aku pakai pemahaman. Davin menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kamu cepat berubah, katanya. Nadira menatap kembali. Bukan berubah, jawabnya tenang. Aku cuma akhirnya sadar. Clarissa tersenyum tipis, sangat tipis, hampir tidak terlihat. Bagus, ucapnya. Malam itu, rencana mulai bergerak. Bukan dengan suara keras, bukan dengan ledakan, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kesabaran yang terarah. Dan Nadira, untuk pertama kalinya, tidak lagi berada di posisi orang yang disakiti. Ia mulai berada di sisi orang yang memahami bagaimana sistem itu bekerja. Dan Arsen, belum tahu bahwa hidupnya sedang perlahan dihitung ulang. Hari itu, Arsen tidak langsung menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Semuanya terlihat normal di permukaan. Telepon tetap berdering, transaksi masih berjalan, dan rutinitas bisnisnya masih tampak seperti biasa. Namun di balik semua itu, ada retakan kecil yang mulai terbentuk. Dan retakan itu tidak terlihat oleh mata. Di kantor kecil Arsen, ia duduk di depan laptop dengan alis mengernyit. Satu demi satu laporan masuk, dan semuanya menunjukkan pola yang tidak ia suka. Penjualan turun. Pelanggan mulai menunda pembayaran. Beberapa mitra bisnis tiba-tiba mengubah kesepakatan tanpa alasan jelas. Ini nggak masuk akal, gumam Arsen pelan.
Ia mengetik cepat, mencoba mencari penjelasan logis. Tapi semakin ia mencari, semakin banyak hal yang tidak cocok satu sama lain. Seperti ada sesuatu yang sengaja mengganggu alurnya. Di sisi lain kota, di ruang kerja Clarissa, suasana jauh lebih tenang. Clarissa berdiri di depan layar besar. Davin duduk di kursi, mengamati pergerakan angka-angka yang terus berubah. Mulai terasa, kata Davin singkat. Clarissa tidak menoleh. Masih awal. Nadira berdiri sedikit di belakang mereka. Ia tidak menyentuh apapun, hanya mengamati. Ini bukan lagi teori. Ini nyata. Akses distribusi sudah kita perlambat, kata Davin sambil melihat data. Tapi tidak langsung kita tutup. Biar dia bingung dulu. Clarissa mengangguk kecil. Orang seperti Arsen akan panik kalau dia merasa kehilangan kendali, tapi tidak tahu dari mana sumbernya. Nadira mendengarkan dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia melihat bagaimana sebuah sistem bisa digerakkan tanpa terlihat seperti serangan langsung. Tidak ada bentakan. Tidak ada konflik terbuka. Hanya tekanan yang perlahan tapi pasti. Sementara itu, Arsen mulai gelisah. Ia menelepon satu persatu kontaknya. Apa maksudnya harga berubah? Kenapa pengiriman ditunda? Siapa yang ubah perjanjian ini? Tapi jawaban yang ia dapat selalu sama. Tidak jelas, atau tidak tahu. Semakin lama, wajah Arsen mulai menunjukkan sesuatu yang jarang terlihat sebelumnya. Kebingungan. Malam harinya, Arsen duduk sendirian di ruangannya. Lampu hanya menyala setengah. Tangannya memegang kepala, mencoba memahami kekacauan yang tidak bisa ia jelaskan. Siapa yang mainin ini? Gumamnya pelan, suaranya mulai berat. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa memegang kendali. Di tempat lain, Nadira berdiri di dekat jendela rumah Clarissa. Ia menatap kota yang jauh di kejauhan. Dia mulai merasakannya, kata Davin di belakangnya. Nadira tidak langsung menjawab. Lalu ia berkata pelan, dia belum tahu sumbernya. Clarissa menatapnya. Dan itu yang membuatnya jatuh lebih dalam. Jawab Clarissa singkat. Nadira terdiam lama. Di dalam dirinya, tidak ada kegembiraan berlebihan. Tidak ada kepuasan yang meledak. Hanya ketenangan yang aneh. Ketenangan seseorang yang akhirnya memahami bahwa setiap tindakan memiliki arah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arsen merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Bukan kehancuran, tapi ketidakpastian. Dan itu baru permulaan. Kekacauan dalam bisnis Arsen tidak berhenti di satu titik. Justru, setelah serangan pertama yang tidak ia pahami sumbernya, masalah mulai menyebar seperti retakan di kaca yang terus diperluas oleh tekanan kecil yang tak terlihat. Awalnya hanya penundaan kecil, lalu berubah menjadi pembatalan kerjasama. Hingga akhirnya, satu persatu rekan bisnisnya mulai menarik diri. Di kantor Arsen, suasana semakin tidak stabil. Arsen berdiri di depan meja rapat dengan wajah tegang. Di hadapannya, salah satu rekan bisnisnya meletakkan dokumen tanpa banyak kata. Maaf, Arsen. Kita nggak bisa lanjut kerjasama ini. Arsen langsung mengangkat kepala. Apa maksud kamu nggak bisa lanjut? Semua sudah disepakati. Pria itu menghela napas pelan. Situasi berubah. Kami harus lindungi posisi kami. Tanpa menunggu jawaban, ia pergi. Pintu tertutup. Dan Arsen hanya bisa berdiri diam. Satu demi satu, kejadian serupa terus terjadi. Telepon yang biasanya aktif kini lebih sering berakhir dengan jawaban singkat. Maaf, kita mundur dulu. Untuk sementara kita hentikan proyek. Keputusan ini dari atas. Tidak ada penjelasan yang benar-benar jelas. Tidak ada alasan yang bisa ia pegang. Hanya penolakan. Arsen mulai kehilangan kesabaran. Di ruangannya, ia melempar berkas ke meja. Ini nggak masuk akal. Bentaknya sendirian. Tangannya gemetar bukan karena takut, tapi karena frustrasi yang tidak bisa ia arahkan ke siapapun. Ia mencoba mencari pola, mencari nama, mencari musuh. Tapi semuanya seperti kabur.
Seolah ada sesuatu yang bergerak di belakang layar, tanpa meninggalkan jejak yang bisa ia ikuti. Di sisi lain kota, di ruang kerja Clarissa, suasana tetap tenang. Davin menatap laporan yang masuk satu persatu. Rekan ketiga mundur. Katanya. Clarissa hanya mengangguk kecil. Dia mulai kehilangan fondasi sosialnya. Jawabnya datar. Nadira berdiri di dekat mereka. Tidak lagi terlihat seperti orang yang kebingungan seperti dulu. Ia mengamati, menganalisis, dan memahami. Kenapa mereka semua mundur sekaligus? Tanya Nadira pelan. Davin menatapnya sebentar. Karena kepercayaan itu tidak runtuh sekaligus, jawab Davin. Tapi ketika cukup banyak orang mulai ragu, sisanya akan ikut. Nadira terdiam. Kalimat itu terasa lebih dalam dari sekadar bisnis. Clarissa menatap layar. Arsen selalu bergantung pada hubungan, bukan sistem yang kuat. Ucapnya dingin. Itu kelemahannya. Nadira mengangguk perlahan. Ia mulai melihat sesuatu yang dulu tidak pernah ia sadari. Arsen bukan kehilangan bisnisnya karena satu serangan besar. Tapi karena perlahan, orang-orang mulai tidak lagi percaya padanya. Malam itu, Arsen duduk sendirian di kantornya. Tidak ada lagi telepon yang masuk. Tidak ada pesan yang meyakinkan. Hanya layar laptop yang menyala dengan daftar masalah yang semakin panjang. Ia menatap kosong. Kenapa semuanya ninggalin aku? Gumamnya pelan. Untuk pertama kalinya, suaranya tidak terdengar marah. Hanya lelah. Dan sedikit takut. Sementara itu, Nadira berdiri di balik kaca jendela rumah Clarissa. Ia menatap lampu kota yang berkelip jauh di bawah sana. Aku mulai ngerti, katanya pelan. Clarissa menoleh sedikit. Ngerti apa? Nadira menatap lurus ke depan. Kalau kepercayaan hilang, orang gak perlu dijatuhkan. Mereka jatuh sendiri. Clarissa tidak langsung menjawab. Lalu ia berkata singkat. Dan Arsen baru di awal jatuhnya. Di malam itu, dunia Arsen tidak hancur dengan suara keras. Tapi dengan satu hal yang jauh lebih berbahaya. Kehilangan kepercayaan yang perlahan berubah menjadi kesepian. Arsen tidak langsung menyadari bahwa kejatuhannya bukan hanya terjadi di bisnis. Ia masih terlalu sibuk mengejar sesuatu yang mulai runtuh dari segala arah. Hingga akhirnya ia sadar ada satu hal yang ikut hilang bersamaan dengan stabilitas hidupnya. Selena. Awalnya Selena masih ada. Masih mengangkat teleponnya. Masih mengirim pesan singkat yang terdengar manis, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun perlahan, nada itu berubah. Suatu malam, Arsen menerima pesan yang tidak biasa. Kita perlu ngobrol. Singkat. Dingin. Berbeda dari biasanya. Arsen menatap layar itu lama. Ada firasat yang tidak ia suka. Mereka bertemu di sebuah kafe yang tidak terlalu ramai. Selena sudah duduk lebih dulu. Penampilannya rapi seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari caranya menatap Arsen. Tidak lagi hangat. Tidak lagi penuh perhatian. Lebih seperti seseorang yang sedang menilai situasi. Arsen langsung duduk. Kenapa kamu ngajak ketemu? Tanyanya langsung. Selena tidak menjawab cepat. Ia mengaduk minumannya pelan, lalu menatap Arsen. Aku mau jujur, katanya akhirnya. Arsen mengernyit. Jujur soal apa? Selena menarik napas pelan. Aku nggak bisa lanjut. Hening. Arsen menatapnya, mencoba memastikan ia tidak salah dengar. Apa maksud kamu nggak bisa lanjut? Suaranya mulai naik sedikit. Selena tetap tenang. Bisnis kamu lagi jatuh, Arsen. Semua orang tahu itu. Arsen langsung menegang. Jadi ini soal uang? Selena tidak langsung menjawab. Tapi diamnya sudah cukup sebagai jawaban. Aku nggak bisa ada di posisi ini. Lanjut Selena. Aku butuh kepastian. Bukan kekacauan. Arsen tertawa kecil. Tapi bukan tawa yang bahagia. Kamu juga ninggalin aku sekarang? Selena menatapnya datar.
Aku nggak ninggalin kamu. Aku cuma memilih keluar sebelum semuanya makin dalam. Kata-kata itu seperti pukulan yang tidak terlihat. Arsen mengepalkan tangannya di bawah meja. Dulu kamu nggak pernah ngomong kayak gini. Katanya pelan, tapi tajam. Selena menatapnya lama. Dulu kamu juga bukan orang yang lagi kehilangan semuanya. Hening lagi. Kali ini lebih panjang. Lebih berat. Selena akhirnya berdiri. Aku harap kamu bisa bangkit lagi. Katanya singkat, tanpa emosi yang jelas. Arsen tidak menjawab. Tidak ada kata yang keluar. Hanya matanya yang mengikuti Selena saat wanita itu pergi meninggalkan meja. Dan tanpa menoleh kembali. Di luar kafe, malam terasa lebih dingin dari biasanya. Arsen duduk sendirian. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya kehilangan bisnis. Ia kehilangan seseorang yang dulu membuatnya merasa di atas segalanya. Di sisi lain kota, Nadira berdiri di depan jendela rumah Clarissa. Selena pergi, kata Davin dari belakangnya. Nadira tidak bereaksi berlebihan. Hanya diam. Lalu berkata pelan, kalau fondasinya lemah, semua yang di atasnya ikut runtuh. Clarissa menatapnya sekilas. Kamu mulai melihat pola besar. Jawabnya singkat. Malam itu, Arsen pulang dengan langkah lebih berat dari biasanya. Rumahnya terasa lebih kosong. Lebih sunyi. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar sadar. Ia tidak sedang kehilangan orang satu persatu. Ia sedang ditinggalkan oleh semuanya. Tidak ada satu momen tunggal yang bisa disebut sebagai awal kehancuran Arsen. Semuanya terjadi seperti runtuhnya bangunan tua. Perlahan, lalu tiba-tiba, hingga akhirnya tidak tersisa apapun yang bisa ia pegang. Hari itu, Arsen berdiri di depan kantor kecil yang dulu ia banggakan. Pintu sudah terkunci. Logo perusahaan yang dulu ia pasang dengan penuh harapan kini tampak kusam, seolah ikut kehilangan maknanya. Seorang petugas hanya menyerahkan amplop tanpa banyak bicara. Semua aset sudah dibekukan, katanya datar. Arsen menerima amplop itu dengan tangan yang tidak stabil. Di dalamnya, semuanya sudah jelas. Utang, gugatan, penarikan aset, dan keputusan yang membuat dadanya semakin sesak. Operasional bisnis dihentikan. Arsen membaca ulang kalimat itu berkali-kali, seolah berharap maknanya akan berubah. Tapi tidak. Beberapa hari sebelumnya, rumah yang ia tempati juga sudah tidak lagi menjadi miliknya. Surat pemberitahuan datang tanpa emosi, tanpa kompromi. Dan saat ia pulang malam itu, pintu rumahnya sudah tidak bisa lagi ia buka sebagai pemilik. Ia hanya berdiri lama di depan pintu itu. Sunyi. Kosong. Tidak ada Selena. Tidak ada Nadira. Tidak ada siapapun. Koneksi bisnisnya satu persatu menghilang seperti air yang meresap ke tanah kering. Telepon tidak dijawab. Pesan tidak dibalas. Orang-orang yang dulu tersenyum kini bahkan tidak lagi mengenali namanya di layar ponsel mereka. Arsen mencoba menghubungi siapapun yang tersisa. Bantu aku. Tidak ada jawaban. Malam itu, Arsen berjalan tanpa tujuan. Kota yang dulu terasa miliknya kini terasa asing. Lampu jalan tidak lagi terlihat hangat, hanya terang yang dingin dan jauh. Ia duduk di pinggir jalan, menatap ke depan tanpa benar-benar melihat apapun. Tangannya memegang kepala. Napasnya berat. Kenapa semua ini terjadi? Gumamnya pelan. Tidak ada jawaban. Tidak ada yang mendengar. Di sisi lain kota, Nadira berdiri di ruang kaca rumah Clarissa. Ia melihat data terakhir yang ditampilkan Davin di layar. Semua indikator menunjukkan satu hal. Arsen tidak lagi memiliki struktur apapun yang menopangnya. Dia sudah jatuh, kata Davin tenang. Nadira tidak langsung menjawab. Matanya hanya menatap angka-angka itu lama. Bukan dengan senyum. Bukan dengan kepuasan berlebihan. Tapi dengan kesadaran. Clarissa berdiri di sampingnya. Ini bukan puncaknya, ucap Clarissa dingin. Nadira menoleh sedikit. Masih ada lagi? Clarissa mengangguk kecil. Orang yang jatuh tidak selalu langsung mengerti bahwa dia sudah di dasar. Malam itu, Arsen tidak lagi punya rumah. Tidak lagi punya bisnis. Tidak lagi punya koneksi. Dan yang paling menyakitkan, tidak lagi punya arah.
Ia duduk sendirian di bawah kolong jembatan, menatap arus air yang mengalir di bawahnya. Dingin, sunyi, kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arsen tidak sedang kehilangan sesuatu. Ia sudah kehilangan semuanya. Hari itu hujan turun tidak sederas malam ketika Nadira dulu diusir dari rumah. Tapi cukup untuk membuat jalanan basah, dingin, dan mengingatkan pada sesuatu yang tidak ingin diingat siapapun. Nadira keluar dari mobil hitam yang berhenti di depan sebuah area yang jauh dari pusat kota. Davin membukakan pintu untuknya, sementara Clarissa hanya duduk di dalam mobil, memperhatikan dari balik kaca gelap. Dia ada di sana, kata Davin singkat. Nadira mengangguk pelan. Langkahnya stabil. Tidak terburu-buru. Tidak ragu. Di bawah kolong jembatan itu, Arsen duduk dengan tubuh yang jauh berbeda dari masa lalunya. Kemeja lusuh, rambut berantakan. Tatapan kosong yang dulu penuh percaya diri kini berubah menjadi sesuatu yang sulit dikenali. Ia tidak langsung melihat Nadira. Sampai suara langkah itu berhenti tepat di depannya. Arsen mengangkat wajahnya perlahan. Dan dunia seolah berhenti. Nadira berdiri di sana. Tapi bukan Nadira yang dulu ia kenal. Tidak ada mata yang memohon. Tidak ada tubuh yang rapuh. Yang ada hanya ketenangan yang tajam. Seperti kaca yang tidak lagi bisa dipatahkan. Aku pikir aku nggak akan lihat kamu di tempat seperti ini. Suara Nadira terdengar tenang. Arsen tidak langsung menjawab. Matanya bergerak. Seperti mencoba memastikan ini nyata. Nadira. Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Hening. Hanya suara hujan dan aliran air di bawah jembatan yang terdengar. Arsen berdiri perlahan, tapi langkahnya goyah. Kamu berubah, katanya pelan. Nadira menatapnya tanpa ekspresi berlebihan. Semua orang berubah ketika dipaksa bertahan. Arsen tertawa kecil, tapi tawa itu hancur di tengah jalan. Jadi ini kamu sekarang? Tanyanya. Nadira tidak langsung menjawab. Matanya menatap Arsen lama. Bukan dengan kebencian yang meledak, tapi dengan jarak. Jarak dari seseorang yang pernah sangat dekat, tapi kini terasa seperti masa lalu yang jauh. Aku dulu berdiri di depan pintu rumah ini, kata Nadira pelan. Kamu ingat? Arsen diam. Nadira melanjutkan. Waktu itu aku kedinginan. Aku nggak punya tempat pulang. Suara hujan seolah menguat. Dan kamu mengunci semuanya. Arsen menunduk. Tangannya bergetar sedikit. Aku? Ia berhenti. Tidak menemukan kata yang tepat. Nadira mengangkat tangannya sedikit. Menghentikan. Aku nggak datang untuk dengar alasan. Kalimat itu membuat Arsen terdiam. Untuk pertama kalinya, tidak ada ruang untuk pembelaan. Tidak ada celah untuk manipulasi. Tidak ada masa lalu yang bisa diputar ulang. Davin berdiri sedikit di belakang Nadira, memperhatikan tanpa ikut campur. Sementara dari jauh, mobil Clarissa masih menyala, seperti bayangan yang mengawasi akhir dari sebuah cerita. Arsen menatap Nadira lagi. Kamu puas sekarang? Tanyanya pelan, nyaris seperti bisikan. Nadira terdiam beberapa detik, lalu menjawab dengan tenang. Aku nggak di sini untuk puas. Ia melangkah sedikit lebih dekat. Aku di sini untuk memastikan aku sudah benar-benar bebas dari masa lalu. Kata-kata itu jatuh seperti sesuatu yang final. Arsen tidak menjawab lagi. Tidak ada perlawanan. Tidak ada kemarahan. Hanya keheningan seseorang yang akhirnya benar-benar menyadari bahwa semua yang ia miliki sudah tidak ada lagi. Nadira berbalik perlahan. Langkahnya menjauh. Stabil. Pasti. Tidak lagi goyah seperti dulu. Arsen tetap berdiri di tempatnya, menatap punggung Nadira yang semakin jauh. Dan untuk pertama kalinya, ia mengerti posisi mereka sudah terbalik sepenuhnya. Dulu Nadira yang hancur di depan pintunya. Sekarang dialah yang tertinggal di bawah reruntuhan hidupnya sendiri. Langit masih menyisakan sisa gerimis ketika Nadira kembali melewati jalan yang sama. Namun kali ini, tidak ada getaran di dadanya. Tidak ada kenangan yang menekan. Tidak ada luka yang terbuka lagi. Yang ada hanya ketenangan. Dingin, tapi stabil. Di belakangnya, Davin berjalan beberapa langkah, menjaga jarak. Clarissa tidak ikut turun kali ini, hanya mengamati dari mobil yang terparkir tidak jauh dari jembatan. Arsen masih di tempat yang sama, seolah waktu tidak mau bergerak untuknya.
Matanya kosong, tapi sesekali bergerak ketika melihat Nadira kembali mendekat. Ia seperti orang yang tidak yakin apakah harus berharap atau takut. Nadira berhenti beberapa meter di depannya. Tidak terlalu dekat. Tidak terlalu jauh. Cukup untuk melihat semuanya dengan jelas tanpa terseret kembali ke dalamnya. Arsen menatapnya lama. Nadira, suaranya pelan, hampir pecah. Tidak ada jawaban langsung. Nadira hanya menatapnya. Tanpa ekspresi. Tanpa air mata. Tanpa amarah. Hanya kosong yang tenang. Arsen melangkah sedikit. Aku tahu aku salah, katanya terbata. Kata-kata itu dulu mungkin bisa membuat Nadira runtuh. Dulu. Sekarang tidak ada reaksi. Nadira tetap berdiri seperti bayangan yang tidak bisa disentuh. Aku hancur sekarang, lanjut Arsen. Suaranya semakin lemah. Kamu puas lihat aku kayak gini? Hening. Hujan menetes pelan di antara mereka. Nadira akhirnya berbicara. Suaranya datar, tanpa naik turun emosi. Aku sudah berhenti merasakan hal apapun tentang kamu. Kalimat itu tidak keras. Tidak menyakitkan secara langsung. Tapi justru itu yang paling tajam. Arsen terdiam. Seolah seluruh dunia berhenti lagi. Tapi kali ini bukan karena drama, melainkan karena kehampaan. Nadira melanjutkan. Dulu aku menangis karena kamu. Sekarang aku bahkan tidak punya alasan untuk itu lagi. Tidak ada kebencian dalam suaranya. Tidak ada kepuasan. Tidak ada dendam yang tersisa. Yang ada hanya jarak yang sudah terlalu jauh untuk dijembatani. Arsen menunduk. Tangannya gemetar, tapi tidak ada yang bisa ia genggam. Jadi, aku nggak berarti apa-apa lagi buat kamu? Tanyanya pelan. Nadira menatapnya lurus. Tatapan itu kosong. Bukan dingin. Bukan marah. Tapi benar-benar tanpa rasa. Tidak. Jawabnya singkat. Satu kata. Dan itu cukup. Arsen terhuyung sedikit. Seperti kehilangan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bukan hanya cinta. Bukan hanya harapan. Tapi keberadaannya sendiri di dalam hidup Nadira. Davin menghela napas pelan dari belakang. Menyadari bahwa ini bukan lagi tentang balas dendam. Ini tentang akhir total. Nadira mulai berbalik. Tidak ada penundaan. Tidak ada keraguan. Arsen masih berdiri di tempatnya, menatap punggung itu. Aku. Suaranya pecah, tapi tidak ada lanjutannya. Tidak ada lagi kata yang cukup. Nadira tidak menoleh. Tidak sekalipun. Langkahnya menjauh pelan, tapi pasti. Dan di belakangnya, Arsen akhirnya mengerti satu hal paling menyakitkan dalam hidupnya. Kebencian masih berarti sesuatu. Tapi ketidakpedulian berarti akhir yang sesungguhnya. Setelah pertemuan di bawah jembatan itu, Nadira tidak lagi melihat Arsen sebagai masa lalu yang menyakitkan. Ia melihatnya sebagai sebuah variabel yang sudah selesai dihitung. Bukan emosi. Bukan dendam yang meledak-ledak. Tapi keputusan yang sudah matang. Di ruang kerja Clarissa, layar-layar data menyala dengan grafik yang menunjukkan pergerakan aset, jaringan, dan sisa relasi bisnis Arsen yang hampir tidak lagi tersisa. Davin berdiri di samping, membaca laporan terbaru. Dia masih mencoba pinjam dari beberapa kenalan lama, kata Davin. Clarissa tidak mengangkat wajahnya dari dokumen. Dan semua ditolak. Nadira duduk di kursi seberang meja kaca itu. Ia tidak lagi terlihat seperti seseorang yang baru belajar. Caranya membaca data, caranya diam, bahkan caranya menatap layar sudah berubah. Lebih dingin. Lebih terstruktur. Masih ada celah? Tanya Nadira. Davin menggeser beberapa file. Secara finansial, dia sudah di titik kritis. Tapi dia masih mencoba bertahan dengan usaha kecil-kecilan. Tidak stabil, tapi cukup untuk hidup. Clarissa akhirnya menatap Nadira. Kalau dia masih bisa berdiri, berarti dia belum benar-benar selesai. Nadira diam beberapa detik. Tidak ada ragu di wajahnya.
Hanya perhitungan. Kalau begitu kita tutup semua pintu yang tersisa, kata Nadira pelan. Davin menatapnya sekilas. Kamu yakin? Nadira mengangguk. Dia sudah memilih jalannya dulu. Clarissa tersenyum tipis, nyaris tidak terlihat. Bagus, jawabnya singkat. Hari-hari setelah itu berjalan tanpa suara besar, tanpa ledakan. Tapi satu persatu, hal-hal kecil mulai terjadi. Akun kerja sama Arsen dibekukan. Aksesnya ke beberapa jaringan lama ditutup. Reputasi yang tersisa perlahan menghilang tanpa jejak. Bukan karena satu serangan besar, tapi karena semua fondasi kecil yang dulu menopangnya sudah tidak ada lagi. Arsen mulai merasakannya. Di warung kecil tempat ia mencoba bekerja, klien yang datang semakin sedikit. Di setiap percobaan, selalu ada satu hal yang sama. Penolakan. Tanpa alasan panjang. Tanpa penjelasan. Sampai suatu malam, ia duduk di bangku kayu yang sama seperti sebelumnya. Tangannya memegang amplop kecil berisi uang yang bahkan tidak cukup untuk minggu itu. Matanya kosong. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia mulai mengerti. Di sisi lain kota, Nadira berdiri di balkon rumah Clarissa. Angin malam bergerak pelan. Davin berdiri tidak jauh darinya. Semua jalur sudah ditutup, kata Davin. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap kota yang luas di depannya. Dia tidak bisa bangkit lagi secara sistem. Lanjut Davin. Nadira akhirnya berbicara. Bukan karena aku ingin dia jatuh. Ia berhenti sebentar. Tapi karena dia dulu tidak memberi aku pilihan untuk tetap berdiri. Clarissa yang mendengar dari dalam ruangan hanya berkata pelan. Balasan yang setimpal bukan tentang menghancurkan sekali pukul. Ia melangkah mendekat ke jendela, tapi memastikan tidak ada jalan kembali. Malam itu, Arsen duduk lebih lama dari biasanya. Tidak lagi mencoba menghubungi siapapun. Tidak lagi berharap. Karena untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa yang hilang darinya bukan hanya uang atau koneksi, tapi seluruh pintu menuju hidup yang dulu ia kenal. Dan semua itu sudah ditutup, satu persatu, tanpa suara. Malam turun tanpa suara di bawah kolong jembatan itu. Tidak ada lagi dunia yang peduli pada Arsen. Tidak ada lagi nama yang dipanggil. Tidak ada lagi telepon yang berdering. Hanya suara air sungai yang mengalir pelan. Seperti waktu yang tidak mau berhenti untuk siapapun, termasuk dirinya. Arsen duduk bersandar pada beton dingin. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, dan tatapannya kosong seperti seseorang yang sudah berhenti mengejar apapun. Dulu ia pernah berdiri di tempat tinggi, merasa tak tersentuh. Kini ia bahkan tidak lagi dihitung dalam kehidupan kota di atas sana. Setiap hari terasa sama. Bangun tanpa tujuan. Berjalan tanpa arah. Kembali ke tempat yang sama saat malam tiba. Tidak ada yang menanyakan kabarnya. Tidak ada yang mencari. Seolah ia hanya bagian dari bayangan kota yang tidak perlu diperhatikan. Kadang ia masih memejamkan mata, mengingat suara Nadira. Bukan suara marah. Bukan suara menangis. Tapi suara yang paling menyakitkan. Ketenangan tanpa rasa. Tidak. Satu kata yang terus berulang di kepalanya. Arsen menatap air sungai di bawah jembatan. Refleksinya samar. Hampir tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Apakah ini benar-benar aku? Gumamnya pelan, tapi tidak ada jawaban. Hanya gema yang kembali padanya sendiri. Suatu malam, hujan turun lagi. Tidak deras seperti dulu, tapi cukup untuk membuat udara semakin dingin. Arsen tidak bergeser. Ia sudah terbiasa basah, terbiasa dingin, terbiasa tidak dipedulikan. Di atas jembatan, kendaraan masih lewat seperti biasa. Orang-orang masih sibuk dengan hidup mereka. Lampu-lampu kota masih menyala. Dunia tetap berjalan. Tanpa berhenti, tanpa menoleh ke bawah. Arsen menunduk, memeluk lututnya. Untuk pertama kalinya, tidak ada amarah. Tidak ada dendam. Tidak ada penyangkalan.
Yang tersisa hanya kesadaran yang telanjang. Ia tidak lagi punya tempat dimanapun. Di sisi lain kota, Nadira berdiri di ruang kaca rumah Clarissa. Ia melihat laporan terakhir yang ditutup Davin. Tidak ada pergerakan lagi dari Arsen, kata Davin. Nadira tidak bereaksi. Tidak ada senyum. Tidak ada kepuasan. Hanya diam yang panjang. Dia sudah di titik paling bawah, lanjut Davin. Nadira menatap layar itu sebentar. Lalu berkata pelan, kalau dia sudah di dasar, berarti tidak ada lagi yang perlu diambil darinya. Clarissa menatapnya sekilas. Kamu tidak ingin memastikan lebih jauh? Nadira menggeleng kecil. Tidak. Di bawah jembatan itu, Arsen menutup mata. Hujan perlahan berhenti. Tapi dingin tidak pergi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arsen benar-benar mengerti arti dari kata terlupakan. Bukan karena tidak terlihat, tapi karena bahkan dunia pun sudah berhenti menganggapnya ada. Hujan baru saja reda, meninggalkan tanah yang basah dan udara yang lebih dingin dari biasanya. Di bawah kolong jembatan, Arsen duduk diam, menatap genangan air kecil di sampingnya. Air itu memantulkan wajahnya. Wajah yang dulu ia banggakan, kini terlihat asing, hancur, dan nyaris tak dikenali. Untuk pertama kalinya, Arsen tidak mencoba menghindari kenyataan. Ia menatap dirinya sendiri. Lama, ingatan datang tanpa diundang. Bukan saat ia jatuh, tapi saat ia masih punya semuanya. Nadira berdiri di depan pintu, basah, menggigil, memohon tempat pulang. Dan dirinya mengunci pintu itu. Tanpa ragu, tanpa berpikir panjang. Arsen memejamkan mata. Tangannya gemetar. Kenapa aku waktu itu? Suaranya pecah di tengah kalimat. Tidak ada yang menjawab. Hanya suara sungai di bawah jembatan yang terus mengalir. Seolah mengingatkan bahwa waktu tidak pernah berhenti untuk penyesalan siapapun. Bayangan lain muncul. Nadira yang dulu masih bertahan. Nadira yang mencoba memperbaiki semuanya. Nadira yang ia abaikan sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya tidak ada lagi yang tersisa untuk diperbaiki. Dan Selena, yang pergi tanpa menoleh. Semua terasa seperti potongan hidup yang sekarang baru ia pahami maknanya. Terlambat. Arsen menarik napas panjang, tapi udara dingin itu justru membuat dadanya semakin sesak. Aku cuma ingin memperbaiki semuanya, bisiknya pelan. Tapi kata, sekarang, tidak pernah diucapkan. Karena ia tahu jawabannya. Tidak bisa. Di atas jembatan, lampu kendaraan lewat seperti biasa. Orang-orang di dalamnya tertawa, berbicara, pulang ke rumah masing-masing. Dunia tidak berhenti hanya karena seseorang menyesal. Arsen menatap ke atas. Langit gelap. Kalau aku bisa ulang waktu, katanya lirih, lalu berhenti. Ia tertawa kecil. Tapi tawa itu hancur di tengah jalan. Tidak ada, kalau, lagi. Di sisi lain kota, Nadira berdiri di balkon rumah Clarissa. Angin malam menyentuh wajahnya. Davin berdiri di belakang, membawa laporan terakhir. Dia sudah sadar, kata Davin. Nadira tidak langsung menjawab. Matanya tetap menatap jauh ke arah kota. Kesadaran tanpa kesempatan, itu hanya beban, kata Nadira akhirnya. Suaranya tenang. Terlalu tenang. Clarissa menatapnya dari dalam ruangan. Penyesalan adalah fase terakhir sebelum seseorang benar-benar hilang, ucap Clarissa pelan. Nadira tidak bereaksi, karena ia sudah melewati fase itu jauh lebih dulu. Di bawah jembatan, Arsen memeluk lututnya lebih erat. Bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Kesadaran bahwa semua luka yang ia rasakan sekarang, pernah ia berikan pada orang lain tanpa berpikir dua kali. Dan malam itu, Arsen akhirnya mengerti. Penyesalan bukanlah jalan untuk kembali. Tapi hanya cara terakhir untuk menyadari bahwa semuanya sudah selesai.
Pagi di rumah Clarissa tidak lagi terasa seperti ruang rencana dan strategi. Perlahan, suasananya berubah menjadi tempat yang lebih tenang, lebih ringan. Seolah semua badai yang dulu memenuhi ruangan itu mulai menjauh. Nadira berdiri di dekat jendela besar, memandangi kota yang mulai sibuk seperti biasa. Namun kali ini, pandangannya tidak lagi membawa beban. Tidak ada lagi ingatan yang menusuk. Tidak ada lagi nama yang mengganggu pikirannya. Yang ada hanya ruang kosong yang damai. Di belakangnya, Davin menaruh beberapa dokumen di meja. Semua sudah selesai, katanya singkat. Nadira tidak langsung menoleh. Ia hanya mengangguk kecil. Seolah kalimat itu sudah ia tunggu sejak lama. Dan sekarang tidak lagi menjadi sesuatu yang mengejutkan. Clarissa masuk ke ruangan dengan langkah pelan. Biasanya kehadirannya membawa tekanan, tapi hari ini berbeda. Bahkan nada suaranya terdengar lebih tenang. Tidak ada lagi pergerakan dari masa lalu kamu, ucap Clarissa. Nadira akhirnya berbalik. Tatapannya stabil. Tidak dingin. Tidak tajam. Hanya tenang. Aku tidak ingin hidup di dalam bayangan itu lagi, kata Nadira pelan. Kalimat itu sederhana, tapi beratnya jauh lebih dalam dari apapun yang pernah ia ucapkan sebelumnya. Davin mengangguk. Itu berarti kamu benar-benar sudah selesai. Nadira terdiam beberapa detik. Lalu menjawab. Bukan selesai. Ia berhenti sebentar, lalu menatap ke arah luar jendela. Aku hanya, sudah tidak membawa semuanya lagi. Sore harinya, Nadira berjalan sendirian di jalan kota. Tidak ada pengawal yang mengiringi. Tidak ada laporan yang harus dibaca. Tidak ada nama Arsen, Selena, atau masa lalu yang perlu dipikirkan. Hanya dirinya, dan langkahnya sendiri. Angin sore terasa hangat. Orang-orang berlalu lalang tanpa tahu siapa dia, tanpa tahu apa yang pernah ia lalui. Dan untuk pertama kalinya, itu tidak lagi terasa menyakitkan. Justru, melegakan. Nadira berhenti di sebuah jembatan kecil. Ia menatap air di bawahnya yang mengalir tenang. Tidak ada ingatan yang muncul. Tidak ada luka yang terbuka. Aku kira aku tidak akan pernah sampai di titik ini, gumamnya pelan. Tapi kali ini, tidak ada jawaban dari masa lalu. Tidak ada bayangan yang menariknya kembali. Di belakangnya, Davin memperhatikan dari jauh, lalu memilih tidak mengganggu. Clarissa benar, beberapa orang tidak butuh kemenangan yang dirayakan. Mereka hanya butuh ketenangan yang tidak lagi dirampas siapapun. Malam turun perlahan. Nadira berjalan pulang dengan langkah ringan. Tidak cepat. Tidak lambat. Hanya stabil. Dan di dalam dirinya, untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, Nadira benar-benar merasakan sesuatu yang sederhana namun langka. Bukan kebahagiaan yang meledak. Bukan balas dendam yang memuaskan. Tapi ketenangan yang tidak perlu dibuktikan kepada siapapun. Pagi itu, gedung kaca di pusat kota tampak lebih sibuk dari biasanya. Lantai tinggi tempat Clarissa biasa mengadakan pertemuan kini menjadi ruang di mana keputusan besar dibuat tanpa suara keras, hanya tatapan, data, dan ketegasan. Nadira berdiri di depan meja panjang itu, mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Tidak ada lagi keraguan di matanya. Tidak ada lagi jejak seseorang yang dulu mudah runtuh oleh kata-kata kasar atau pengabaian. Yang ada sekarang adalah ketegasan yang tenang. Davin menyerahkan sebuah laporan terakhir. Ini proyek baru yang akan kamu pimpin, katanya. Nadira menerima berkas itu tanpa ragu. Tangannya stabil, gerakannya pasti. Ia membuka halaman pertama, membaca cepat, lalu mengangguk. Bisa, jawabnya singkat. Hanya satu kata. Tapi cukup untuk membuat ruangan itu terasa berbeda. Clarissa yang duduk di ujung meja menatapnya lama. Dulu kamu selalu mempertanyakan dirimu sendiri, ucap Clarissa. Nadira tidak menunduk. Sekarang tidak lagi, jawabnya. Hening. Bukan hening yang canggung, tapi hening yang menunjukkan perubahan sudah selesai terjadi. Davin tersenyum tipis. Kamu tahu apa yang paling berubah dari kamu? Tanyanya. Nadira menoleh. Apa? Sekarang kamu tidak lagi mencari validasi. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap jendela besar di samping ruangan itu, melihat kota yang dulu pernah terasa terlalu besar untuk dirinya. Kini tidak lagi. Aku tidak ingin menjadi kuat,
kata Nadira pelan. Davin mengernyit sedikit. Lalu, Nadira menoleh kembali. Aku hanya tidak ingin kembali menjadi lemah. Clarissa mengangguk kecil, seperti mengerti sepenuhnya. Dan itu yang membuatmu berbeda dari banyak orang, katanya. Sore harinya, Nadira menghadiri pertemuan bisnis pertamanya sebagai penanggung jawab penuh. Ruangan penuh dengan orang-orang berpengalaman, sebagian meremehkan, sebagian mengamati. Namun Nadira tidak bereaksi terhadap satupun dari itu. Ia berdiri, menjelaskan strategi, membagi analisis, dan menyampaikan keputusan dengan suara yang tenang tapi tegas. Tidak ada keraguan. Tidak ada celah untuk diremehkan. Beberapa orang mencoba menguji. Namun setiap pertanyaan dijawab dengan ketepatan yang membuat suasana berubah. Pelan-pelan, ruangan itu tidak lagi melihat Nadira sebagai orang baru. Mereka mulai melihatnya sebagai seseorang yang tidak bisa diabaikan. Setelah pertemuan selesai, Davin berjalan di sampingnya. Bagaimana rasanya? Tanyanya. Nadira berhenti sejenak. Ia menatap jalan di depan mereka. Tidak luar biasa. Jawabnya jujur. Davin menunggu. Nadira melanjutkan. Tapi, stabil. Davin mengangguk. Itu lebih berbahaya daripada luar biasa. Nadira menoleh. Kenapa? Karena orang yang stabil tidak mudah digoyahkan. Jawab Davin. Dan tidak lagi kembali ke tempat mereka dulu jatuh. Nadira tidak menjawab. Tapi di dalam dirinya, ia tahu itu benar. Malam itu, ia kembali ke apartemen yang kini ia tinggali sendiri. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup. Ia meletakkan tasnya, membuka jendela, dan membiarkan angin malam masuk. Tidak ada lagi suara masa lalu. Tidak ada lagi bayangan yang menekan dadanya. Tidak ada lagi nama yang mengikatnya kerasa sakit. Nadira berdiri lama di depan jendela, lalu berkata pelan pada dirinya sendiri. Aku bukan lagi orang yang sama. Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu bukan sekadar pernyataan. Tapi fakta. Karena kekuatan sejatinya bukan lagi tentang membalas. Melainkan tentang menjadi seseorang yang tidak bisa dihancurkan lagi. Pagi di kota itu terasa berbeda bagi Nadira. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena dirinya yang sudah tidak lagi sama. Ia berjalan keluar dari apartemennya dengan langkah tenang. Membawa satu tas kecil dan satu hal yang tidak lagi bisa diambil siapapun darinya. Ketenangan. Tidak ada dendam yang tersisa di dadanya. Tidak ada keinginan untuk melihat siapapun jatuh lebih dalam. Yang ada hanya masa depan yang menunggu untuk dijalani. Di kantor pusat, Davin sudah menunggunya di ruang kerja baru yang kini resmi menjadi miliknya. Semua laporan, proyek, dan keputusan kini berada di tangannya. Ini jadwal dan ekspansi tahap berikutnya, kata Davin sambil menyerahkan dokumen. Nadira menerimanya, lalu membukanya sekilas. Matanya bergerak cepat, membaca arah baru hidupnya sendiri. Lalu ia mengangguk. Mulai, ucapnya singkat. Tidak ada keraguan. Tidak ada rasa takut. Tidak ada bayangan masa lalu yang ikut masuk ke ruang itu. Clarissa berdiri di belakang kaca ruangan, memperhatikan keponakannya dari kejauhan. Dulu, Nadira adalah seseorang yang mudah runtuh. Sekarang, ia adalah seseorang yang bahkan tidak perlu dilindungi lagi. Ia sudah menjadi dirinya sendiri. Sore harinya, Nadira berdiri di atap gedung. Angin menerpa wajahnya, membawa udara kota yang ramai namun terasa jauh. Ia menatap ke bawah, ke kehidupan yang dulu hampir menghancurkannya. Tapi kali ini, tidak ada luka yang terbuka. Tidak ada amarah yang muncul. Semua sudah selesai. Gumamnya pelan. Bukan karena dunia sudah membayar semuanya, tapi karena dirinya sudah tidak lagi membawa beban itu. Davin berdiri di sampingnya. Kalau kamu bertemu masa lalu kamu lagi? Tanyanya. Nadira terdiam sebentar. Lalu menjawab tanpa emosi berlebihan. Aku tidak akan lari. Ia berhenti. Tapi aku juga tidak akan kembali. Davin mengangguk kecil. Itu artinya kamu benar-benar menang. Nadira menatap langit yang mulai berubah jingga.
Menang bukan karena dia jatuh, katanya pelan. Tapi karena aku tidak ikut hancur bersamanya. Malam turun perlahan. Kota menyala seperti biasa. Namun Nadira tidak lagi menjadi bagian dari luka yang pernah terjadi di dalamnya. Ia kini menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Perjalanan baru yang tidak lagi ditentukan oleh masa lalu. Dan di dalam dirinya, satu hal menjadi jelas. Ia tidak bangkit untuk membalas. Ia bangkit untuk hidup. Jangan pernah menyakiti orang yang tulus mencintaimu. Karena ketika mereka bangkit, mereka tidak hanya menjadi kuat. Mereka menjadi seseorang yang tidak lagi membutuhkanmu. Tamat.